Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi nggih. Sampun ketinggal nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita kenikmatan iman, ilmu, kesehatan dan waktu luang. Saya selalu mengurang ini karena menegur diri saya sendiri untuk selalu bersyukur akan 4 hal ini. Jika 3-nya ada, 1 tidak ada, tidak bisa di sini. Ada waktu luang, ada ilmu, ada iman, tapi tidak sehat, mondok di PKU juga tidak bisa ikut di sini. Badannya sehat, punya iman, ilmu, tapi tidak diberikan waktu luang, tidak ada. Dan Allah lah yang membuat kita hadir di majelis ini, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang berangkat naik motor bisa ke sini karena usahanya sendiri terus berbangga, tidak mungkin. Allah meminta malaikat untuk menjaga biar nggak ada apa, nggak ada motor ataupun mobil atau truk yang menyenggol kita. Itu semua atas usaha dari seluruh bala tentara untuk biar kita bisa ke sini. Jadi kita ada di majelis ini pasti ada satu maksud yang Allah berikan pada kita, bukan suatu rutinitas. Kalau kita menganggap itu suatu rutinitas berarti kita lalai. Kenapa? Bisa duduk di tempat ini tuh Masya Allah belum tentu minggu depan bisa duduk. Ini yang harus kita fahami. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, yang bisa mensyukuri walaupun itu sedikit bagi kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita termasuk salah satu yang mengharapkan syafaat dari beliau, di mana kita termasuk yang berlomba untuk satu lantai dengan beliau di surga. Siapa yang tidak mimpi seperti itu? Insya Allah semua umat Islam pingin. Jika terpaksanya saya di bawah, jenengan ada di atas, tolong saya dipanggil. Nanti Pak Sigit juga dipanggil, Bundari. Jadi yang di jamaah Al-Manar dipanggili satu-satu. Kenapa? Doa orang yang di surga itu dikabulkan, pasti dikabulkan. Kok saya nggak lihat jamaah Al-Manar jarang masuk? Ya udah ya Allah biarin di bawah aja, boleh. Ya boleh. Suka-suka yang sudah masuk di atas. Jadi itulah pentingnya kita mencari komunitas yang baik, kita mencari sahabat yang baik. Dan mudah-mudahan amalan kita, walaupun kita merasa cukup enggak ya, kira-kira kita memberi 1 kapling saja di sana, 1 kapling di surga, kira-kira sedekah kita sudah cukup enggak? Sedekah kita dengan inginnya kita dipuji ataupun inginnya balik ke anak kita, ke rezeki kita, sehingga merontokkan keikhlasan kita, apakah cukup itu untuk membeli? Jadi kita semua berharap, akhirnya berharapnya pada apa? Pada syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan sekarang. Ya, kita punya banyak alasan. Ya Allah, saya sudah berusaha udara dingin, pakai jaket double agar bisa datang di majelis ilmu. Mudah-mudahan itu dihitung dalam suatu kebaikan. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan satu materi. Ini saya sampaikan di beberapa tempat karena ini banyak request. Hal yang jarang dibahas. Bahkan mungkin ini pertama kali dibahas di sini, karena ini sering dikeluhkan juga baik itu pasien maupun jamaah, baik yang lansia maupun pralansia. Saya tanya dulu, yang ada di sini ada yang cita-citanya nggak jadi lansia? Ada? Oh enggak. Makanya doa jangan awet muda. Jadi ini sering sekali dialami dan kebanyakan kaget
kok sekarang seperti ini ya. Dulu makan sambal sedikit saja, dulu makan sambal banyak itu enggak masalah, sekarang makan sedikit saja kok rasanya perih, enggak enak. Kenapa? Karena pendidikan tentang lansia yang selalu saya galakkan di Temanggung ini sangat minim sekali, dan seolah-olah orang itu tahu caranya jadi lansia. Lansia itu bukan sekedar usia, justru di detik-detik akhir itulah amaran bisa rontok semuanya. Kenapa? Karena lansia itu mudah marah, mudah tersinggung, perasaannya tuh halus sekali. Sudah terjadi perubahan, mudah ngantuk, mudah merem, mudah capek, mudah pegel, kerokan terus, minyak kayu putih, koyo, semuanya. Masalahnya adalah yang belum lansia itu nggak tahu ilmunya jadi lansia. Dikiranya lansia itu cuman angka. Boten Pak. Di bidang kami, bidang penyakit dalam, ada satu cabang ilmu yang khusus mempelajari lansia. Mulai dari penyakitnya, lansia itu penyakitnya beda. Jenengan yang muda kena flu 2 hari 3 hari sembuh. Lansia bisa berminggu-minggu nulari banyak orang. Kenapa? Karena virusnya masih hidup. Itu sudah beda obatnya, pilihan obatnya beda. Teman-teman yang perawat, coba jenengan pilih infus lansia atau infus orang muda. Infus orang muda, pas mau dipasang infus pada lansia itu, pembuluh darahnya itu geser ke sana, pas mau ditusuk geser ke sini, karena ikatannya sudah tidak kuat. Kulitnya tuh bergelambir gini-gini, itu sudah beda Pak. Sementara yang muda ngerasa lansia kan nanti. Saya kasih satu hal. Ini riset saya sudah keluar di jurnal bulan September kemarin. Ternyata lansia yang mengerti tentang kesehatan, mengerti tentang cara menjadi lansia, itu kepatuhan minum obatnya lebih tinggi, spiritualitasnya lebih tinggi, dan ternyata kesenangan itu kebahagiaan hidupnya lebih bagus. Jangan dikira menuntut ilmu saat lansia itu langsung nyantol. Saya kasih tahu, ini saya jelaskan, besok pagi itu sudah lupa loh. Betul Pak. Mungkin bagi yang muda lucu, saya kasih tahu jenengan nanti kalau sudah lansia, sekarang masuk besok itu, wingi dokter Fatnan jelas nih opo ya. Kenapa? Memori jangka pendeknya sudah menurun. Yang ingat tuh jangka panjang. Kenapa? Karena memori jangka panjang itu tidak akan hilang. Tapi yang hilang adalah jangka pendek. Makanya disebut pikun. Itu bukan berarti dulu enggak, mungkin dia ingat waktu jenengan waktu masih kecil itu orang tua jenengan ingat. Tapi yang jangka pendek hilang. Ilmu seperti itu kalau enggak diajarkan, masa disimpan ilmunya? Kalau sudah dikeluarkan, masa enggak dicari? Ya, makanya saya tidak, loh Dok, kan jenengan ambil sekolahnya lagi bukan tentang lansia. Mohon maaf saya walaupun saya mengambil subspesialisnya bukan tentang lansia, tetapi perhatian saya ke lansia nggak akan pudar sedikit pun. Kenapa? Karena saya jauh dari orang tua. Karena saya percaya kalau saya ngopeni lansia di sini, orang tua saya di sana diopeni sama Gusti Allah, itu aja. Kalau nggak ada yang bergerak untuk mengedukasi lansia dan yang belum lansia. Karena 10 tahun lagi mungkin yang sekarang umurnya 50 itu sudah 60 semua loh. Dan kaget, biasanya nek pipis ki puas ki saiki kok isih ono sing gantung ning kene ya. Karena klepnya sudah mulai kaku. Ada senam latihannya ada. Ya, sekarang macul 2 kali 1 meter capek. Dulu 1 hektar enggak capek. Nah, itu sudah mulai berubah. Makanya saya angkat ini. Ini penting untuk siapa? Untuk semua. Bagi yang belum lansia dan lansia. Karena kita tadi sepakat, semua cita-citanya pengen jadi. Nah sudah. Jadi bersyukur jenengannya sudah lansia. Usia jenengan adalah cita-cita kami yang masih muda Bu. Karena tidak banyak yang bisa mencapai usia itu. Banyak yang muda sekarang sudah gagal ginjal. Itu di Muardi, di PKU juga. Yang muda-muda umur 24 tahun gagal ginjal, umur 32 tahun gagal ginjal. Anak dari rekan saya spesialis rencana mau transplant ginjal karena gagal ginjal, keburu meninggal. Siapa yang tidak sedih?
Kenapa? Karena kesalahan kita tidak menuntut ilmu, tidak tegas. Maka dari itu, oke. Ibu-ibu agak maju di belakang, tidak bisa agak mepet-mepet malah lebih mesra. Monggo, tidak apa-apa. Yang belakang nggak dapat, insya Allah jadi amalan jenengan yang maju. Oke. Nanti masuk surganya lebih cepat nanti. Jadi usia jenengan itu adalah suatu impian bagi kami. Tapi bagi yang belum lansia, persiapkan lebih baik, karena ilmu datang itu bukan tanpa alasan. Yang saya sampaikan ini karena Allah minta saya untuk menyampaikan ini, bukan materi yang lain. Sebenarnya materi ini lebih cocok untuk yang belum lansia. Bagi yang sudah lansia tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, okay? Okay. Ini mudah-mudahan saya doakan jenengan termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang baik itu adalah panjang umurnya dan baik amalannya. Ini ada satu tambahan yang harus kita fahamkan. Menjaga amal itu tetap utuh itu susah. Apalagi kalau lansia sudah emosi. Kae lho, jembatan ini sing bangun ke aku, selesai itu pahalanya. Saya jamin hangus itu. Di hadapan Allah hilang. Dah nggak pakai tawar menawar itu kalau sudah kayak gitu, tersampaikan. Makanya kita pun jadi lansia itu harus menjaga amalan sampai jenengan sedo. Itu ndak gampang. Jangan sampai Allah memanjangkan umur hanya untuk menghanguskan amalan-amalan panjenengan. Panjang usianya, sholatnya banyak, haji berkali-kali, umroh, seketika hilang amalannya. Puluhan tahun Pak, puasa Ramadan, semuanya sudah bantu di sini bangun sekolah, disampaikan. Saya kalau nggak ada saya itu nggak berdiri. Oh selesai Pak, selesai, nggak ada kata tawar menawar. Ya Allah kembalikan pahala saya lagi, nggak, terbakar seperti abu, hilang semuanya. Makanya panjang umur pun juga harus deg-degan juga, was-was. Ya Allah jadikan hamba termasuk yang bisa menahan amarah, menahan lisan. Karena lisan inilah yang membuat seluruh amalan itu ludes Bu. Sholatnya jenengan, tahajudnya jenengan, sedekahnya jenengan bisa ludes. Kenapa saya ngangkat lansia itu? Karena itu usia-usia rawan untuk hilang amalan-amalannya. Jadilah orang yang bisa nahan seemosi apapun, tapi sulit Bu. Kenapa? Lansia itu mudah marah. Saya beri contoh. Apa iya todok? Saya contoh. Saya dulu kalau pulang, saya asli Solo Bu. Orang tua saya di Solo, alhamdulillah masih ada dua-duanya. Udah sepuh. Saya dulu kalau pulang Solo terkadang kalau lapar, saya mampir di rest area lapar, anak-anak lapar nggih, mampir rest area maem. Udah kita maem bareng-bareng. Sampai rumah ternyata ibu saya sudah masak Bu. Saya masak, ditawari lah, le kono ndang maem, anake dijak. Mah kula mpun wau teng rest area. Oh ya luwih enak ning jaba. Ora apa-apa, wis tak lebokke neh wae. Hah, ngoten ta? Iya. Betul, Pak. Saya bingung, ya Allah, bener Bu dimasukkan semuanya ke kulkas. Sayur yang masih panas atau masukkan ke kulkas. Orang tahu istilahnya itu namanya dongkol. Basa Jawane napa Bu? Mangkel lah. Wis dimasak nih, metiki kangkung wit esuk, wis diiriske, blonjo ning pasar, kesenengan anak putune mau dateng, pas dateng sudah makan, sudah kenyang. Perasaane jenengan pripun? Dongkol, kecewa. Ya. Itu sehalus itu loh. Akhirnya saya sama istri, kok ngono ya mama ya. Dan gak mau ngomong sama saya hampir 2 jam Bu.
Saya tuh bingung, yang saya kangeni dari ibu saya tuh apa? Marahnya, Bu. Seneng saya tuh kalau ibu saya marah tuh. Kadang saya seneng bikin marah tuh, entah enggak saya. Jadi kalau dari kecil tuh piring kalau habis makan harus dicuci, Bu. Dan kalau lihat cucian yang lain piring harus dicuci semua. Saya sengaja, saya taruh aja. Wes. Ayo, dicuci. Saya harus 3 kali, Bu, biar marahnya ibu keluar. Kayak kok dilihat kok belum dicuci. Nggih, ra kepanggih. Saiki nggih, baru saya turun. Seneng saya marahnya orang tua tuh. Makanya anak tuh juga menguji kesabaran toh. Makanya hati-hati mulutnya. Kalau nggak dijaga hilang, ya. Akhirnya selanjutnya saya sama istri sepakat, kita makan di luar jangan sampai kenyang. Wis buat ganjel tok wae. Akhirnya nggak makan besar, cuma makan snack di rumah karena kalau udah sampai sana harus makan. Yang kedua kita ke sana nggak dimasak ke, Bu. Ya Allah. Coba. Akhirnya ya sudah, pada lapar saya pesan GoFood. Datanglah makanan. Apa yang terjadi? Sebenarnya orang tua saya itu udah masak, disimpan di kulkas. Salah paham lagi. Ya Allah, nah gimana ini? Yang ketiga, ya sudah kita bawa makanan dari Magelang, dari rumah, nanti dimakan di sana. Yang ketiga, Bu, saya kasih tahu, Bu. Oh, emang masakanmu luwih enak kok. Ora apa-apa. Ya Allah, 3 kali saya gagal, Bu. Akhirnya yang keempat, kita nggak bawa sangu, nggak usah makan di jalan, makan di sana. Alhamdulillah berhasil. Yang keempat, ibu masak, makan seneng sekali. Bu, anak itu juga harus punya ilmu tentang orang tua. Jenengan bisa nggak ngasih tahu anaknya, kowe iki ngono kae lho, kok iso sing diceritakne dokter Fatnan, bisa nggak? Kebanyakan anak muda sekarang merasa sudah tahu cara merawat orang tua, tidak memperhatikan perasaane. Sing penting wis dikei rewang loro apa telu, sing penting wis dikei duit, selesai. Bu, orang tua itu diciptakan Allah untuk jadi sekompleks itu, semenggemaskan itu memang orang tua itu. Makanya di dalam Quran ayatnya itu bukan membahagiakan orang tua. Ayo coba dibaca lagi ayatnya. Tetapi apa? Berbakti. Karena standar bahagia tiap orang tua itu beda-beda. Bayangkan, orang tua itu senenge nek napa ta, Bu? Mirsani putune maem niku pun seneng dereng. Sudah, tapi ada yang pengennya tuh dibuatkan rumah, pengennya dibuatkan, baru dia merasa senang. Makanya kalau Allah membuat standar itu senang, semua anak bisa jadi durhaka, Pak. Tapi Allah memilih kata berbakti. Jadi anak yang berbakti sekalipun orang tua nggak senang, tapi kita enggak, Bu, kula terke mriko, kowe iki isone ngeterke kok ya numpak motor, wit biyen dikon tuku mobil kok randang tuku mobil, tapi kita sudah berusaha berbakti, wong duweni motor. Bayangkan kalau standarnya Allah itu membahagiakan, kita semua yang jadi anak itu jadi durhaka, Pak. Tetapi dalam ayat itu disampaikan berbakti, bergaul dengan beliau dengan cara yang baik, sudah, yang penting berusaha nggak menyakiti. Allah tuh begitu luar biasanya bersikap adil bagi seorang anak. Yang penting jenengan berbakti, duwemu apa semampumu. Orang tua mau seneng mau ndak, yang penting ya sudah, alhamdulillah kita aman sebagai anak. Karena standar bahagia tiap orang tua itu beda-beda. Jadi Allah tuh juga sayang, ada ayat itu sebenarnya bukan untuk orang tua, tapi untuk kita sebagai anak. Standar bahagia orang tua itu beda-beda. Ada yang kemarin bahagia itu lihat cucunya maem banyak, itu sudah bahagia, Bu, nggih. Tapi ada yang enggak bahagia kalau punya cucu. Ada, Bu. Karena orang tuanya itu enggak senang sama mantu nih. Sehingga enggak senang punya cucu. Bayangkan kalau standarnya Allah itu membahagiakan. Rak durhaka itu. Ya. Jadi saya doakan panjenengan semuanya itu di 2 ini, dan termasuk tambahan bisa menjaga amalannya hingga jenengan semuanya ditimbali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi ini saya pun juga ada di sini berharap menjadi orang yang panjang umur dan baik amalannya dan terjaga hingga nanti
kita meninggal. Karena termasuk saya tuh baru tahu, kakek saya itu sepupunya Mbah Busro Mukodas itu di Rembu Nogosari. Makanya waktu Mbah Busro kemarin kesini itu kan nyariin, nah saya pas lagi sekolah, nah itu sepupunya beliau dari istrinya. Saya enggak tahu ternyata eyang saya itu membangun 3 sekolah, Min, TK Muhammadiyah sama 1 SMP di Rembu Nogosari. Dan enggak ada yang tahu anak-anaknya. Dan nyumbangkan sawah berapa hektar saya kurang tahu. Dan enggak mau diceritakan itu. Tahun 70-an eyang saya punya 4 selepan. Zaman segitu tuh saya baru tahu ternyata prestis ya. Punya selepan saya baru tahu. Dan enggak diceritakan apapun ini disumbangkan untuk ini disumbangkan. Jadi begitu menjaganya, anaknya eyang saya 12 itu sudah dibangunkan semuanya. Dan eyang saya rumahnya sederhana sekali. Dan tidak ada cerita itu di sana. Dan eyang saya nggak mau diceritakan dari ibu saya. Jadi itu yang membuat saya iri. Isora yo bisa menyembunyikan itu, dan itu susah, Bu. Zaman dulu punya Vespa itu luar biasa, Bu. Disumbangkan, Bu, dijual karena saat itu pelebaran jalan. Yang ceritakan ibu saya, divalidasi oleh Pak D. Jadi yang tiba-tiba naik sepeda lah, Vespa ini di mbuh hilang paling gitu. Ya sudah, oke. Jadi saya harap kita semua jadi begitu. Nah, saya mulai masuk ini. Kenapa? Lansia itu makannya kathah napa sih gede? Kenapa sedikit? Nah, ini penting loh ditanyakan loh. Tidak merasa lapar, mudah kenyang. Kok nggak ada yang berusaha mencari tahu? Ternyata lansia itu, saya tanya, ususnya jenengan umurnya berapa, Bu? Nah, yang usianya 68 ususnya umurnya nggih 68 sama umurnya, Bu. Usus itu adalah mesin kita untuk nyerap makanan. Bu, usus itu juga punya aktivitas yang mulai menurun, Bu. Sehingga jenengan makan sekarang, usus pun gerakannya sudah melambat, sehingga makanan itu bertahan lama di usus. Sehingga rasa kenyangnya itu memanjang. Jadi kalau jenengan dengan lansia bilang kenyang, itu memang kenyang. Jangan dipaksa dan jangan sakit hati. Bu, wis dimasakne lho. Remenane jenengan kok mboten didahar. Wis do aku isih wareg. Jangan dipaksa. Itu memang masih kenyang. Masih di sini. Makanya gandeng gerakan ususnya itu melambat, eeknya juga memanjang. Yang awalnya sehari sekali bisa 2 hari sekali. Itu normal. Nah, kalau ndak tahu ilmunya kan bingung, kok iso toh rasane. Tetapi memang kuman di usus jadi lebih punya banyak makanan, mencerna sehingga menghasilkan gas. Makanya lansia itu sering kentut. Jangan dikira godaan di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu hanya masalah kencing. Boten. Nahan kentut itu lebih susah daripada nahan kencing. Kenapa nggih? Iya, Bu. Wis di Nabawi dari pintu 8 wis enak, nggone mantap, kebelet ngentut, Bu. Masya Allah. Keluar kok ya iman-iman. Nek ngentut ya Gusti Allah ya ngerti. Ya Allah. Setelah keluar kan toiletnya agak jauh tuh. Waktu sudah nongol lagi, ya Allah, dapatnya sebelah toilet, Bu, sholatnya, Bu. Tidak laki-laki, tidak perempuan, sama sering kentut. Nggih. Makanya hati-hati kalau Bapak Ibu semuanya makan makanan yang mengandung gas. Jadi kalau jenengan umroh, jenengan haji, nggih, hati-hati makanan yang mengandung gas. Wah, nek orang nganggo sambel ki rasane ora enak. Ya memang sih, Bu. Saya waktu umroh dan itu selalu bawa sambal sasetan, Bu. Wah, di sana itu spicy, very spicy kita rasanya. Ngomong level 1, ndak enak, Bu, bawa sendiri. Jadi saya kalau ke sana pasti bawa saus sambal, kalau enggak sambal ulek gitu. 1 hari habis 6.
Kan saya masih muda, Bu. Bapak saya cuman trit gitu. Hanya tombol kangen. Jadi itu hati-hati. Ini bagi yang muda. Bagi yang tua saya kira makanya sedikit ya. Jadi hati-hati godaan aplikasi ya. Sekarang jenengan bisa mendatangkan seluruh restoran di depan rumah Anda. Ya, yang dulu kita menganggap arep nih restoran ngendi ya? Arep ning rumah makan ayam bakar di sana. Cukup duduk di rumah scrolling. Oke. Pesen apa, Bu? Ayam bakar, oke. Apa Pak? Nah, sudah sampai rumah itu restorannya. Segampang itu. Tetapi coba jenengan buka, hampir 75% yang ada di situ pewarna, pengawet, pemanis, sangat legi gitu. Apakah itu enggak boleh? Boleh, tetapi harus dikasih jeda, Bu. Kalau jenengan pengen menjaga kesehatan ginjal. Ya. Jadi hati-hati, nggih. Gangguannya apa aja? Menelan tidak tuntas, ngerasa tidak nyaman, panas, begah, nggih, nyeri. Ini maaf, ini lambung bahasa Indonesia nggih, sanes bahasa Temanggung nggih. Kalau Temanggung artinya napa? Boyok, Bu. Makanya saya praktek awal-awal di Temanggung itu diprotes sama pasien. Mboten mantun jenengan kasih obat. Lah pripun toh? Lambung kula sakit, Dok. Kok dikasih antasida? Dikasih ranitidin. Pundi toh sebelah pundi? Sebelah mriki. Masya Allah, perawat saya bilang, "Dok, lambung niku artine niki." Ya Allah. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah weteng. Nggih, niki lah. Ini pokoknya mah itu bahasa Belanda, artinya perut, ya. Nih diare, lansia itu mudah diare, hilang timbul, diare hilang timbul, sembuh sendiri, hilang timbul. Itu karena sensitif terhadap makanan tertentu. Jadi jangan buru-buru periksa, minum dulu, ndak usah teh pahit, gak enak. Yang penting air yang banyak, ya. Kemudian nyeri perut yang enggak tentu ya, kemudian polip, kemudian empedu. Ini penting untuk diketahui. Banyak sekali masalah di perut. Makanya saya sekarang sekolahnya itu mengambil tentang pencernaan, Bu. Mulai dari mulut sampai silit. Dan saya mendapat banyak hikmah. Jenengan yang cantik, yang ganteng, yang muda, yang tua, itu bentuk silitnya sama. Hah? Di dunia ini seluruh organ itu bisa dimanipulasi. Rambut, ada nggak sulam rambut? Ada. Wajah, ada nggak operasi plastik wajah? Ada. Ngapunten, payudara, perut, bisa nggak disedot? Bisa. Tangan dibikin cantik kukunya, ada nggak? Bisa. Tapi yang jarang dilakukan adalah mempercantik silit. Pernah enggak? Hah? Itulah maksud dari Allah, semua manusia itu sama. Jadi mau dia cantik, wah kayak Tom Cruise, siapa lagi? Bahkan yang sekarang Donald Trump, itu semua bentuk anusnya sama. Mau sesombong apapun silite podo. Kalau kena ambeien ya duduknya ya sama gini. Nggak bisa lurus, Bu, kalau kena ambeien. Jadi kalau jenengan pas kajian pagi duduknya kadang gini, jangan diolok-olok, jangan diejek. Dia lagi berjuang dengan ambeiennya gini, agar bisa ngikuti kajian. Jangan malah ya ambeien ya, enggak usah, diam, ditahan, mulutnya ditahan sekalipun jenengan tahu. Apalagi berbisik di sebelahnya, kayak ulatono kebu kayak. Ah bariki tengen ngiwo genten, tengen ngiwo iku silite lagi ambeien. Diam saja. Sudah. Dia lagi berjuang dengan ambeiennya tapi terus berjuang mengikuti kajian. Itu pahalanya lebih tinggi daripada jenengan yang sehat. Iya. Perih, Bu, ambeien, guatel silite. Guatel, perih, cekit-cekit. Nah, yang mengangguk berarti pernah ngerasain.
Ya, makanya saya dapat hikmah luar biasa sekolah ini tuh. Ya Allah, saya kan harus memasukkan selang yang ada kameranya Bu, dimasukkan ke anus untuk dilihat ususnya. Saya foto anusnya itu sama Bu, mau dia kemarin pejabat ketua DPRD Solo. Misalnya saya tanya, Pak Presiden coba lihat bentuk anusnya, pasti sama. Itu yang membuat kita tuh yakin bahwa Allah tuh tidak memandang fisik, Allah tuh memandang amalan kita. Coba jenengan templok nih kabeh sunscreen harganya 2 juta, ini silite podo Bu, ada enggak mempercantik silit? Enggak ada. Ya sudah seperti itu yang bentuk paling alami. Pemutih banyak, ada enggak pemutih untuk anus? Enggak ada, kabeh ireng Bu. Enggak apa-apa, enggak usah kecewa, enggak usah bersedih. Sama, itu yang membuat kita optimis, kita makin rajin ikut kajian. Karena apa? Allah tuh melihat kita ditentukan dari amalan kita. Sudah, enggak usah bingung. Kok aku rodok lemu ya? Kok aku ora cantik? Yang penting suaminya, yang penting jadi selera suaminya cukup. Suaminya senang jenengan berat badannya agak berlebih, disyukuri. Ya, tapi saya lihat di sini nggak ada yang gemuk ya, alhamdulillah. Berarti pakaiannya pas menyembunyikan. Enggak. Nah, tadi saya bilang, mengapa saya sering kentut? Ya. Dan kentut pun itu banyak versi. Kalau berbunyi itu enggak bau, kalau enggak berbunyi itu Masya Allah. Dan itu betul Bu. Kayak ada amoniaknya tuh dia bus itu cepat hilang. Tetapi yang padat, kalau parfum itu seperti biji. Jadi bus itu bisa kemana-mana karena dia padat itu. Apakah itu menunjukkan ada masalah di pencernaannya? Enggak, karena itu alamiah. Enggak bisa Bu, nek entute mambu banget bar dahar ini atau ada racunnya, enggak, sulit dibedakan. Dan enggak ada penelitiannya. Terus yang arep neliti ya kurang gawean. Mencium, oh iki mie ayam. Mah ini enggak ada penelitiannya, enggak ada gawean yang neliti. Ya. Kenapa sih lansia sering kentut? Lebih mudah dikunyah, sehingga lansia itu mengunyahnya enggak banyak. Saya kasih tahu, Allah mengkaruniakan gigi. Ini masih banyak yang punya gigi asli ya. Enggak metik toh? Masih punya gigi. Gigi itu fungsinya mengunyah. Makanya jenengan kalau makan harus ngunyah sebanyak jumlah gigi, gampangannya gitu. Kenapa? Saya selalu menyampaikan, bahkan lansia yang kehilangan gigi 2 segera pakai gigi palsu 2. Pasang Pak. Kenapa? Gigi itu dia saling berdempetan Pak. Ini penting, ini teori penting ini. Berdempetan. Hilang satu, yang ini enggak punya pegangan, yang ini enggak. Misalnya ini gigi ya, gini. Ini kan dempel. Ini hilang Bu. Jadi lowong toh. Ini harusnya punya pegangan ke kiri, ini ke kanan. Ini lama-lama jadi gini. Lama-lama lepas ini juga lepas. Lah gigi yang ini dia lama-lama lepas ini lepas. Makanya akhirnya ompong karena kesalahan kita yang nggak ngerti ilmunya. Jadi kalau jenengan hilang satu gigi, segera pasang gigi palsu satu. Ini akan bertahan bagus. Karena gigi itu tuh mobile Bu. Gigi ini tuh gusi itu mobile, bisa digeser, bergerak. Makanya hati-hati. Terus yang nggak punya gigi sama sekali wajib pakai gigi palsu. Nanti saya jelaskan di belakang fungsinya apa. Kemudian apa lagi? Pergerakannya melambat, kemudian obat-obatan ya. Ini sehingga kalau terlalu lama tadi saya singgung, kumannya itu mencerna dari makanan menghasilkan gas. Bisa sering sendawa atau sering kentut. Itu enggak apa-apa dan itu normal pada lansia. Makanya lansia dikaruniakan sama Allah penciuman yang mulai menurun, sudah tidak sensitif, lidah yang mulai tidak sensitif. Makanya bagi para anak yang statusnya para anak yang dimasakkan makanan itu oleh orang tua, jangan berkomentar apapun. Pasti agak sedikit asin Pak, Bu.
Jadi jenengan kalau dimasak ke ibunya, dirasakne rada asin, diem saja, didandani dhewe langsung dimakan. Karena kalau jenengan bilang, koyong ini kok asinan, itu perasaan orang tua akan tersinggung. Dirasakan lagi, ora kok enak kok pas kok. Tapi kalau lansianya ngerti ilmunya, oh iya, ilatku wis suloyo, sudah enggak kayak dulu. Kalau anakku bilang kasinan, astagfirullah, nduk ngapunten yo, enggak sakit hati. Kenapa? Lidahnya sudah beda. Makanya kalau ngajak lansia makan di luar, makan menurut jenengan enak, menurut beliau koyong ini kok enak. Karena apa? Lidahnya sudah beda, sudah menebal, sensornya sudah tidak sensitif. Jenengan sebagai mantu jangan sakit hati kalau dikomentari masakane. Nduk, kowe iki mbok anu neh les masak apa piye ngono lho, kok rasane kaya ngene. Tapi kalau dua-duanya tahu ilmunya tentang tubuhnya, yang lansia berarti tak tambahi uyah dewe. Yang muda ini, oh iya, aku tak tanya ibu, Bu, ngeten iki pun enak napa mboten? Enak, Bu, mesra mantu kalian maratuwa karena saling memahami, nggih. Ini ya, ini beberapa kondisi yang dimana gasnya jadi banyak. Yang paling atas kanan atas, yang jenengan mungkin kiri atas itu paling sering dialami. Jadi karena faktor psikologis, misalnya jenengan mendengar cucunya yang sudah 2 tahun belum pernah ketemu mau datang ke rumah, 2 hari sebelumnya jenengan akan stres, ndak bisa tidur, ini tekone kapan toh kok ora teko-teko gitu, makan ndak enak, perutnya begah. Saya punya pasien seperti itu, lucu sekali. Kok bisa ya? Ternyata cucunya itu mau datang, tetapi penerbangannya di cancel dapat. Jadi cucunya dari Jerman, lama nggak ketemu, kemudian anaknya itu dapat bule di sana. Nah itu mau pulang, itu Bu seminggu tuh perutnya ngulang-nguling Bu. Dok, Bu saya di USG normal. Bu saya di labnya normal. Karena saya pernah ketemu saat itu, saya iseng tanya istrinya, Bu, bapak ini apa kepikiran sesuatu? Mboten kok Dok. Bu, ada anggota keluarga jenengan yang mau datang ke rumah enggak? Yang datangnya mungkin beberapa hari ke depan. Ibunya mikir, oh nggih Dok, anak kula sing nomor setunggal pun 6 tahun beten wangsul. Ya itu penyebabnya. Apa yang terjadi? Kan diberitahu ke anaknya. Anaknya yang awalnya pulang mau berlibur dulu ke Kuala Lumpur, itu enggak jadi, langsung ke PKU. Saya kasih tahu Bu, datang paginya, sorenya itu sudah, saya mau pulang Dok. Lah, kok langsung 3 hari enggak mau makan. Itu lansia tuh kayak gitu. Bagi yang muda-muda itu mungkin lucu ya. Nanti jenengan juga kayak gitu. Kesenangan itu bisa merubah kondisi fisik, merubah buang air besar, merubah pola makan, ya itu khasnya. Dan nanti Indonesia 10 tahun lagi 30% penduduk Indonesia adalah lansia. Kalau lansianya berilmu seperti jenengan itu enak Bu. Tapi bayangkan yang lebih banyak yang nggak tahu, selalu bertengkar, miskomunikasi. Suami istri yang lansia, sama-sama lansia, sama-sama mudah sakit hatinya. Kalau nggak tahu ilmunya kayak apa lagi. Kalau mesra-mesraan dicuit-cuit sama tetanggane. Jadi jenengan lansia itu harus lebih mesra Bu. Jalan itu digandeng istrinya kalau masih punya, suaminya digandeng. Nggak usah malu. Nggih. Nih, tadi saya jelaskan, termasuk kurang gerak. Banyak lansia mudah capek. Bahkan sekarang usia 50 tahun itu menganggap dirinya itu sudah lansia, Bu. Jadi mudah capek, sering kerokan, sering pijet, nggih. Bahkan yang muda nggih wonten nggih. Iya. Karena fisiknya turun. Sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau jenengan sekarang mau pergi ke alun-alun,
dulu harus nyegat bis atau kalau enggak naik sepeda ontel. Siapa yang pernah ngalami? Jenengan nggih. Tapi sekarang jenengan hanya jalan dari tempat tidur ke mobil atau ke motor, sampai sana jalan dari parkiran ke tempat selesai. Coba jenengan hitung sehari jalannya berapa langkah. Makanya kondisi sekarang itu mulai turun. Dulu anak sekolahnya 2 kilo, ya wis, kalau enggak naik sepeda jalan. Sekarang antar jemput atau kalau enggak bis. Apakah itu salah? Enggak salah, karena itu perkembangan teknologi dan transportasi. Tetapi harus dikompensasi. Ya sudah, jalan sendiri, olahraga di rumah, beli treadmill atau beli sepeda statis. Itu kita memanfaatkan teknologi, tapi jangan korbankan kondisi fisik tubuh karena akan menyehatkan, ya. Ini obat-obatan, tapi kalau obat-obatan yang menimbulkan masalah biasanya dokter akan menyampaikan. Misalnya kayak obat batuk seperti kodein, itu kalau dikonsumsi bisa sulit buang air besar. Nih, kondisi diabetes, orang yang kena sakit gula, itu nya bisa 2 kemungkinan. Bisa diare, bisa angel ngedennya atos. Itu penting diketahui. Tiroid atau penyakit lain Parkinson itu buyuten, Bu, yang gini. Nenek saya dari ayah saya itu buyuten. Makanya saat itu rutin mengkonsumsi pepaya. Konsumsi pepaya rutin untuk lansia. Pagi sore. Boleh. Ya. Stroke, apalagi stroke. Bu, stroke itu jangan dibayangkan hanya tangan kanan, misalnya stroke-nya kiri, kan nyilang tuh. Kanan dan kaki kanan saja. Boten, Bu, seluruhnya itu juga lumpuh. Bibirnya merot mboten? Merot, ketarik ke yang masih normal. Oh, merot ngeten. Termasuk klepsilite, Bu. Klepsilit kan gini nggih. Ini setengahnya sudah lumpuh, Bu. Jadi merot ke sana, yang ini sudah enggak bisa sehingga dia keluar sendiri nya. Rembes. Ini sudah enggak berfungsi, sudah enggak iso kayak jenengan karo itu bisa nutup ngek. Nah, untuk motong-motong itu loh. Nah, memang pembicara seperti saya agak jijik, Bu. Ya. Dan saya kira jarang di depan sini berbicara, tapi saya harus jelaskan. Dan itu bukan hal yang vulgar. Itu hal yang wajib jenengan tahu, yang jarang kalau disampaikan di tempat umum, itu aneh. Jenengan kalau kan kadang motongnya pakai, nah itulah klepnya itu untuk motong. Pada orang stroke yang setengah, ini yang bisa motong sebelah sini. Yang sini tidak bisa. Terkadang saat diam, ini buka sendiri, Bu. Makanya ngelembar sendiri. Pada orang stroke itu nya nggak bisa dikontrol. Namanya inkontinensia alfi. Apakah nya tok? Boten, termasuk kencingnya. Kencingnya nggak bisa dikontrol, keluar sendiri. Sehingga orang yang stroke, walaupun sudah bisa aktivitas, cenderung bangga atau malu? Malu, Bu. Malu orang yang kena stroke. Dulunya bisa pergi kemana-mana, ikut kajian di Almanar, ikut kerja di Paraan, di pasar dan lain-lain. Tiba-tiba kena stroke, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mengalami tekanan mental. Saya tanya, lansia kayak gitu yang ngurusi siapa, Bu? Anaknya kira-kira kerja mboten? Siapa yang ngurusi? Makanya saya doakan jenengan itu jadi lansia yang mandiri nantinya. Ya. Jadi bagi jenengan yang merasa menjadi anak ada orang tua seperti itu, jangan dibawa tinggal dengan jenengan. Saya kasih tahu, sejelek apapun rumah lansia, rumah orang tua, itu adalah rumahnya. Sebagus rumah jenengan, sebangga apapun, jangan ngajak orang tua ke rumah jenengan. Loh, Dok, kan saya pengen berbakti. Ini kuncinya, ini ada penelitiannya juga. Lansia sekalipun tinggal di desa, rumahnya gubuk, kamar mandinya keluar, itu memorinya hidup di situ. Waktu jenengan masih kecil dioyak-oyak, ayo ndang adus, ayo ndang subuhan, itu masih hidup, Bu, di otaknya beliau. Dan itu yang membuat beliau semangat, Bu.
Itu jarang diketahui anak. Ya dok, ini sendirian di sana. Saya ajak ke rumah saya nggak mau. Padahal rumah saya itu ada kolam renangnya, ada kamar mandinya, pembantunya 5. Saya bilang, Pak, jenengan berarti nggak pernah ikut kajian di Almanar. Oh enggak, maksudnya jenengan nggak tahu ilmunya. Justru lansia itu, terus gimana dok rumahnya? Jangan kalau direhab terlalu drastis. Sekali jenengan rehab rumah orang tua terlalu drastis, jenengan sudah menghapuskan memorinya beliau. Jadi dibiarkan tetap jelek? Yo enggak, diperbaiki, yang penting aman untuk beliau. Coba sekarang yang sudah jadi lansia, berapa lama jenengan bertahan di rumah anaknya? Jujur. 2 hari. Ada yang sampai setahun? Lebih nyaman tinggal di mana? Itu bagi para anak dengarkan. Loh dok, dia sendirian. Yo cari cara, cari akal. Saya kasih tahu, yang pertama, rumah orang tua saya di Solo saya pasang CCTV lengkap. Pertama. Yang kedua, saya ngomong sama tetangga-tetangganya. Yang ketiga, saya minta orang tua saya seling dolan. Karena lansia itu sudah seperti anak-anak, harus dolan, harus sosialisasi. Tidak boleh sendirian di rumah. Makanya meninggalnya lansia kebanyakan bukan karena penyakit, tetapi karena kesepian. Itulah yang mendasari saya membentuk di PKU itu komunitas Gemati Lansia. Sasarannya bukan cuma lansia, yang pralansia yang ingin mencari ilmu. Kemarin yang ngisi Dr. Udin, Pak Direktur, yang kemarin ikut, ya. Kemarinnya saya yang ngisi, kemarinnya dokter jantung, kemarinnya dokter gizi. Jadi ilmunya nambah, banyak komunitas. Loh dok, ngapain bentuk komunitas? Saya kasih tahu, senam itu hanya nomor sekian, materi itu nomor sekian. Yang paling penting adalah tempat ngumpul. Saya bikin itu. Makanya kegiatannya bukan senam, bukan enggak. Nanti kita piknik, healing, kita kunjungi panti jompo di Jogja kita. Jadi kita bikin kegiatan yang variatif. Ada klub angklung, monggo kalau mau ikut. Nanti kita bikin yang rebana, kan lucu, rebana lansia ya ta? Nanti kolintang, gamelan boleh. Nanti bagi yang nyumbang monggo. Siapa yang ngopeni lansia kalau bukan kita? Saya pernah satu titik mau capek, ternyata ngopeni lansia itu masalahnya kompleks ya. Saya tuh mau apa tak bubarkan aja ya. Saya pernah kepikiran kayak gitu Bu. Betul. Saya sekolah nanti saya ngomong, alhamdulillah Bu, banyak pengurus lansia yang ikhlas Bu, masya Allah. Saya doakan beliau-beliau jadi mewakili saya untuk ngurusi ininya gizinya. Ya Allah, saya libatkan yang beliau-beliaunya untuk ngurusi tentang Gemati Lansia. Karena ilmu itu dicari Bu, bukan diem dapat ilmu, enggak. Sekarang makin banyak anggotanya, ya saya nggak ngejar kuantitas. Kalau makin banyak alhamdulillah, nggak banyak bahkan tinggal 6 orang pun nggak apa-apa saya openi. Ya, jadi pentingnya di situ memahami lansia. Kalau jenengan punya orang tua, dijak piknik. Loh orang tuanya tuh stroke tuh di tempat tidur, modifikasi mobil jenengan jadi tiduran. Ajak kemana? Ke pantai, ke Dusun Semilir, Saloka, kemana? Lah nanti ibu saya cari cara, pakai belangkar itu nyewa, dan itu dilakukan pasien saya Bu. Jadi hanya di mobil dibuka, ibunya sambil lihat anak-anaknya main di pantai, seneng Bu. Itulah anak berbakti. Jangan ibunya ditinggal di rumah nggak diurusi apa-apa, enggak boleh. Kenapa kok saya bilang ibu? Karena kebanyakan lansia yang panjang umur itu ibu-ibu. Pak, kita tuh umurnya gak panjang. Siap-siap Pak. Yang mencapai usia 95 tahun di survei di Indonesia, hampir 90% itu perempuan Pak. Kita sudah punya batas usia Pak. Yang 80 tahun tinggal yang 80 tahun itu kita tinggal 30% Pak, yang 70% ibu-ibu Pak. Jadi kita sudah punya cut off batas. Jenengan yang sekarang umurnya 79 tahun, siap-siap.
Kalau bisa nembus 80 berarti jenengan termasuk yang 30%, berarti jenengan tinggal satu checkpoint lagi usia 90 tahun. Sanggup apa ndak? Ya, buat bapak-bapak niku kita nggak panjang Pak umurnya Pak. Kenapa saya sampaikan gitu? Biar kita lebih siap-siap Pak. Oke, saya kasih tahu Bu, ini rahasia nih. Menurut jenengan yang mudah tersinggung bapak-bapak atau ibu-ibu? Salah. Yang lebih mudah tersinggung itu bapak-bapak. Bedanya apa? Bapak-bapak disimpan dalam hati. Kalau ibu-ibu dikeluarkan, piye to wis diane keluar. Bapak-bapak senenge mancing, ora oleh mancing. Mancing meneh, akhirnya ora itu apa-apa to, biayane keluar lewat nggo transport toh ya ora itu apa-apa. Bu, saya kasih tahu, laki-laki yang masih punya hobi itu otaknya lebih sehat daripada yang enggak punya hobi. Jenengan kalau menghalangi laki-laki dengan hobinya, jenengan sudah memutus usianya lebih pendek. Tak belo, Pak. Itu penelitian, Bu, bukan pendapat saya. Jadi bapak-bapak itu lebih mudah tersinggung. Saya kasih tahu, biasanya tiap pagi bapak-bapak dibuatkan kopi. Nggih, misalnya nih, coba jenengan lali. Bapak-bapak ya rada piye, tapi disimpan dalam hati. Ya wis, itu yang membuat jenengan kesehatannya tergerogoti, Pak. Ya. Ingat ya, laki-laki itu mudah tersinggung daripada, makanya kasus sembelit, kasus angel itu lebih banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu. Ibu-ibu bros gampang. Bapak-bapak itu dadak ngeden iki sikile kudu diangkat apa piye, ngoten niku. Iya. Ini ilmu, Bu. Survei sembelit itu paling banyak laki-laki. Dan sembelit paling banyak karena pikiran. Laki-laki itu biasanya sebagian besar bapak malam itu di luar, Bu, duduk. Kalau yang ngerokok sambil ngerokok, itu pikirannya kemana-mana, Bu. Mulai dari urusan pertanian sampai Donald Trump itu dipikir kabeh itu. Ibu-ibu enggak, ibu-ibu itu pragmatis. Sesuk arep masak apa ya berarti bumbune iki. Masak. Selesai, tidur nyenyak. Bapak ndak, merem itu kepikirnya. Engko nek Iran diserang piye ya? Kok nuklire kena. Sudah sampai ke situ. Ya. Ini beda. Nih, jadi kalau jenengan pergi dengan lansia, usahakan berhenti di rest area. Dan bagi jenengan yang merasa sudah 60 tahun lebih, usahakan pipis sekalipun enggak kebelet. Kenapa? Dorongan untuk pipis dan BAB itu pada lansia sudah menurun, tidak sensitif lagi. Teko nangkring, Bu, nanti keluar sendiri. Ya, jangan nunggu kebelet. Siapa di sini yang nunggu kebelet akhirnya angel nya? Teko nangkring, kira-kira 4 jam, 5 jam, nangkring aja, nanti pipis keluar kok. Jadi kalau jenengan di rest area, itu yang di dalam digusah kabeh, ayo pipis. Berhenti aja. Enggak apa-apa. Ini ilmu yang enggak penting tapi penting nanti. Kalau membawa ibu jenengan, yang jenengan usahakan mandek. Atau sholat sekalian setelah itu. Kalau saya pasti anak-anak, ayo keluar. Saya suruh keluar, pipis, enggak kebelet, pipis sekarang. Jangan sampai pertengahan kebelet. Wah, rest areanya panjang itu. Apalagi perjalanan dari Mbawen, wah sudah. Itu adanya di Salatiga, setelah itu Boyolali, setelah itu Sragen sana, jauh sekali. Ya. Perubahan lingkungan. Jangan heran kalau pasien lansia yang rawat inap itu sulit tidurnya juga sulit. Jadi PKU, Bu, sekalipun ada presiden suite, nah itu yo angel, Bu. Ya karena lingkungannya berubah. Cemas, tadi saya bilang yang nunggoni anaknya itu pulang, ya cemas, sulit ya privasi. Ya karena ya bingung, beda kok kayak lawangnya buka dewe, enggak ditunggu dan yang lain ya. Ini ya penting ya.
jadwalkan teratur nya. Tadi saya bilang obat-obatannya konsultasikan ke dokter. Dok, ini ada yang menyebabkan kentut atau pelit BAB enggak. Terus hindari apa ini, brokoli, ya, kol, minuman kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola, nah itu bikin begah. Pijat perut, loh dok katanya pijat perut enggak boleh. Pijat sendiri bu, sudah tahu caranya? Saya kasih tahu, ya. Jadi tangannya itu pakai tangan kiri. Kayak bayi, I love you. Ini ke atas, ini yang ke sini kiri, ini ke bawah. Yuk dipraktekkan, biar nggak sembelit. Ini pijat anti sembelit namanya. Kiri, jadi ngapunten dari puting nih ke bawah ini sampai ke iga paling bawah. Diraba dulu ke iga paling bawah, tapi pas ke tengah. Nih sini, dah teraba. Sekarang ditekan ke bawah. Sampai ke tulang sini. Nah, lagi 2, 3. Ini I. Setelah itu L-nya itu sini, dari sini ke sini. Dari sini kan sama pertemuan bawah sela iga nih, sini. L. Setelah itu U. Itu dari sini, tulang sini naikkan ke atas sama sini. Sini. Jadi jenengan yang angel dipijet gitu. Yo praktekkan dari awal. I love you. Dah. Karena usus tuh jalannya gini. Ingat ya, sampai rumah nanti meraktekannya jangan kebalik. I love you rasido bu, balik meneh. Pokoknya I love you. Neng mulai ini pong ini yo. Yo wis ketoke gini, sudah. Yang tangan kiri dulu, patokannya tangan kiri. Untuk kan cebok juga tangan kiri. Nah, sini. Nanti salah jangan gini malahan. Dari sini. Nih, enggak usah sampai dada. Ini loh, sela iga. Nih, sampai mentok tulang sini. Love you. Nah, ini untuk anak muda, orang tua penting. Nah, karena gerakan usus besar itu, usus buntu tuh mriki, Bu. Ini usus buntu kanan bawah, makanya nyerinya sini. Ini gerakannya itu ini ke atas, ini ke sini, ini ke bawah. Ya. Yang diingat-ingat jangan I love you-nya tok, nanti bingung. Ini po yo. Sudah, bingung. Ya. Kemudian apa lagi? Memakai gigi palsu. Kenapa penting? Karena daya tahan tubuh tuh di sini, Bu, keluarnya sekretori imunoglobulin A. Nih keluar. Makanya ada orang dulu kalau luka diginikan kan. Saya paling seneng kalau teman saya mau gitu tuh, teman saya. Ojo, aku dewe, aku mau beramal loh. Jadi imunnya itu ada di sini nih. Yang kedua, kenapa harus mengunyah banyak? Ini juga ada penelitiannya. Saya yang meneliti bukan orang muslim, tapi kok malah ngerti. Jadi mengunyah chewing itu manfaatnya banyak. Mengunyah sejumlah gigi lah 30 kali ya, 32 kali. Pertama, itu menurunkan berat badan. Tuh yang berusaha diet ketat jangan langsung dilek makanannya, kunyah dulu. Yang kedua itu mempercepat kenyang sehingga makanannya terjaga. Makanya makanan itu jangan banyak karbohidrat, banyakin protein. Kalau udah lansia itu banyakin protein, daging-daging. Kalau endok itu sekali makan lansia nggak 1 gelinding, Pak, 2. Penting itu. Yang ketiga apa? Pencernaannya lebih sehat. Jadi gini, ternyata kita ngunyah itu lambung, perut, usus itu jadi tahu arep ono makanan. Dia akan mempersiapkan enzim-enzim pencernaan mulai dari amilase, lipase, inkretin, DPP4 itu sama GLP-1 untuk mencegah diabetes. Setelah itu ditelen sampai ke sini sudah siap. Seperti halnya, Bu, jenengan kalau ada tamu tiba-tiba nyelonong masuk tersinggung enggak? Lah kalau tamunya 20 tersinggung bener. Lah apalagi perut kita. Sekali enggak apa-apa. Oh ya wes pisan. Loh kok meneh? Makanya musuh saya itu adalah bubur. Orang kalau makan bubur mesti ngunyahnya cuma 3 kali langsung dilek. Nggih napa nggih?
Kalau jenengan makan bubur, ngunyahnya tetap 30 kali. Wis nganti bleber-bleber. Makanya kalau punya gigi gak usah makan bubur. Sebetulnya bubur itu buat siapa toh? Jenengan bayita toh? Kenapa? Itu membuat kunyah kita itu gak berfungsi. Kalau itu makan nasi saja. Kalau terpaksa harus makan bubur, kunyah. Makanya kalau gak punya gigi, kalau makan nasi ngunyahnya aja. Udah lihat orang yang gak punya gigi. Kenapa? Rahang ini itu gini tuh karena ditopang oleh gigi, makanya bentuknya pas. Tapi rahang kalau gak punya gigi nanti kayak cakil gini. Sudah lihat? Coba jenengan lihat orang yang ompong semua makan nasi, itu nasinya isi utuh dilek, Bu. Iya, nya tuh masih berupa nasi. Iya, jadi makanya sekalipun jenengan ompong semua, pasang gigi palsu. Dipasang kalau pagi, malam letakkan. Ya. Kenapa? Nanti bentuk rahangnya jadi sejajar, tidak gitu. Oke. Jadi itu seperti ngetok pintu, sini ke 32 kali, lambung siap. Seperti seolah-olah mulutnya ngomong, lambung, usus, aku mau mengantarkan makanan. Sek sebentar, oke. Ngunyah, karena sudah dibilang sensor oleh otak. Wes siap burung, siap. Dek, saat sampai esofagus ini kan panjang tuh 30 cm. Kira-kira 10 cm dari bawah, kan esofagus itu ada katupnya, Bu, ada klepnya di sini. Di sini ada klepnya. Itu baru akan buka saat makanan sampai 10 cm. Dia akan buka. Ngek, dia masuk, Bu. Sesempurna itu bikinan Allah, Bu. Ya, apakah ada yang klepnya dol? Ada. Sakit GERD itu klepnya bolong gini. Jadi makanan itu masuk reflux asam lambung. Makanya setelah makan tidak boleh tiduran. Tunggu 2 jam baru ngeletak, nggih. Gigi palsu. Ini makanan-makanan yang sehat. Lihat, Bu, coba. Ini yang awal tuh, bolong. Setelah itu pakai gigi. Cantik enggak? Nah, tuh, yang bawah ini tuh enggak pakai kayak gitu, metik tuh. Nah, ini pakai gigi. Jadi bagus, rahangnya jadi mundur, enggak maju. Lihat yang atas tuh. Beda jauh toh? Ini bukan hanya soal estetik ternyata, Bu. Tetapi berkaitan dengan kesehatan secara keseluruhan. Ini yang selalu saya dorong. Bukan hanya soal, kok enggak jadi ganteng, bojoku dilirik orang. Enggak ada masalah lirak-lirik. Enggak usah khawatir, semua orang tuh silite podo. Jadi enggak usah. Enggak usah. Tidak mungkin orang itu membanggakan itu. Wajahnya cantik, tidak mungkin ada orang membanggakan silitnya. Nggunaku loh apik, enggak ada. Itu sama. Jadi enggak usah khawatir. Enggak punya gigi segera pasang. Apalagi yang punya sakit gula, itu giginya bisa copot sendiri. Kenapa? Pengikatnya. Jadi gigi itu punya pengikat, Bu. Ligamen-ligamen pengikat. Itu pada penderita gula itu hilang, Bu. Beneran copot sendiri, Bu, baru makan cepluk. Dan itu butuh gigi palsu biar tetap bisa mengunyah. Kalau sudah punya gigi jangan makan bubur. Ini bagi penjual bubur nyuwun ngapunten. Tapi jenengan malah berinovasi. Nanti ngunyahnya 30 kali. Ditempel di depan. Jadi setelah kajian Al-Manar ini jadi ada ilmu 30 kali. Bu, niki 30 kali, bubur lemu dan lain 30 kali. Ya, biar pencernaannya sehat, nggih. Ini beda jauh. Nah, kalau nggak punya gigi itu ngunyahnya kayak jerapah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ya. Nggih. Di sini ada toh yang giginya habis? Ada. Saya lihat kok. Langsung senyumnya langsung gini. Ya, tenang, Pak, saya simpen rahasianya, nggih. Jadi, enggak pasang gigi. Kenapa? Penting untuk kesehatan, ya. Ingat, Pak, terutama bahwa Pak, umur kita tuh enggak panjang, Pak.
minimal kita bisa ngunyah dengan baik. Ya, jenengan yang usianya kayak pasien saya kemarin 105 tahun itu jarang sekali. Apalagi laki-laki. Kebanyakan perempuan. Ya. Udah laki-laki itu harus siap untuk tidak berumur panjang sehingga harus pola hidup sehat, ya. Ini makanan-makanan. Coba jenengan lihat yang lebih sering dimaem cucu kita yang mana? Hah? Jujur saja. Yang lebih enak yang mana? Yang ultra proses. Tanya anak jenengan, coba jenengan kasih snack jagung. Mau ndak? Saya kasih tahu penyebab kanker usus detik ini yang nomor 2 sekarang adalah makanan ultra proses food, Bu. Nomor 2 sekarang di Eropa, di Indonesia belum ada penelitiannya. Di Jepang nomor 2. Jadi sekarang ini masyarakat yang ngerti kembali makan makanan yang alami, yang sehat sekarang. Makanya viral tuh ada yang jual uwi, gembili, jagung 10.000 yang kukusan. Ya. Ini lihat tuh. Padahal jenengan kalau lihat waktu tadi saya lewat Car Free Day. Coba jenengan lewat Car Free Day yang dijual apa, Bu? Sosis. Apalagi? Waffle, es krim. Apakah enggak boleh, Dok? Boleh seminggu sekali. Kenapa? Makanan ini itu bisa merusak DNA. Makanya muncul kanker. Yang kedua, saat nanti Idul Fitri Lebaran, mana yang lebih sering diambil anak-anak? Makanya saya paling benci, gemes itu kalau terhidang ini, nanti saya sebut mereknya, Yupi, warna pink itu, permen, wafer. Apa anak-anak langsung ambil kurma? Atau nastar? Nastar itu sudah ultra proses loh. Putri salju dan yang lain. Sehingga kita itu terpapar zat-zat ini terus. Nastar 3 itu setara 5 sendok makan, Pak. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Jadi jenengan kalau Idul Fitri itu ujung istilahnya kalau di sini apa ya? Silaturahmi atau ujung, Mas ya? Kan kita keliling, Bu. Itu godaannya banyak enggak? Itu hati-hati, nggih. Ini mungkin slide terakhir ini. Tidaklah seorang pemuda memuliakan orang tua yang telah lanjut usia, melainkan Allah menghadirkan untuknya orang-orang yang memuliakan dirinya di masa tuanya. Siapa yang enggak tertarik kayak gini? Ini yang menyadarkan saya, Bu, waktu saya sudah hampir kira-kira ini gemati lansia dilanjutkan enggak ya? Saya sekolah lagi, siapa yang ngurusi yang lain? Ya Allah, ternyata Allah mengkaruniakan orang-orang baik untuk jadi pengurus. Ada Mbak Heni, Bu Penny, macam-macam, Bu Ratmi, macam-macam untuk ngurusi lansia. Saya senang, alhamdulillah, karena saya berpedoman ini. Jadi saya pengennya nanti waktu masa tua saya ada yang ngopeni. Jenengan sekarang yang sudah sepuh minta anak-anaknya untuk belajar tentang lansia, jenengan ikut bergabung, monggo, gratis, tidak dipungut biaya, ya, bagi yang pengen jadi lansia. Bagi yang usianya nggak pengen lansia, sudah ikut tidak apa-apa. Ya, saya promosi, ya loh, organisasi yang saya cintai dan banggakan kok, nggak saya itu, ya. Terus yang sudah lansia silahkan bergabung gratis. Resikonya dapat ilmu, resikonya dapat banyak teman. Kak, berapa bulan sekali? 2 bulan sekali, 2 minggu sekali. Hari Sabtu pagi cuma 1 jam loh. Ketemu dari Ngadirejo, ketemu dari mana lagi tuh? Untung, ketemu dari Kandangan, ketemu. Tapi kalau jenengan nggak mulai dari sekarang, nanti kalau udah kesepian, kapok, saya bilang gitu aja. Karena nggak cari komunitas, ya. Itulah yang membuat kami terus menerus mengedukasi. Nanti insya Allah saat puasa kita akan mengadakan seminar bukan untuk lansia, tetapi untuk yang sedang merawat lansia.
Kira-kira bermanfaat mboten? Atau yang hidup serumah dengan lansia, itu rahasia kita. Nanti akan saya beberkan rahasia-rahasianya biar lansia nggak mudah sakit hati dari kita sebagai seorang anak. Cara kalau lansianya kena stroke, kena jantung, gimana biar tetap kontrol. Nanti kita buka. Kenapa acaranya diadakan saat puasa dok? Ngirit, nggak butuh snack. Ya, itu saja. Kemarin juga, lah dok kok nggak puasa? Nggak ada alasan. Oh biar pahalanya melimpah. Enggak, saya nggak tahu pahalanya. Dan enggak, ngirit, nggak butuh snack. Ini belajar ya, ilmunya jadi lebih melimpah ya alhamdulillah karena puasa. Cuman saya ya alasannya ya sudah, yang pragmatis saja. Ngirit, nggak butuh snack, dapat ilmu. Nanti sasarannya bukan lansia, tapi yang sedang merawat lansia. Jenengan kalau punya putra suruh ikut. Kesempatan nanti biar putrane saya kasih tahu, saya des gitu, biar jenengan tidak sakit hati. Kesempatan le ikut loh, padahal alasane engko ben luwih alus ning aku, ben ora nyinggung aku gitu. Jadi jenengan etok-etoke ikut anu. Nah, gitu padahal ya biar rukun ya. Itu mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan ke ini, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sedikit nih masih ada waktu, dokter memberikan waktu untuk 1-2 pertanyaan. Silakan. Enggak. Jongkok. Oke, ini pertanyaan bagus. BAB jongkok dengan duduk itu lebih baik mana? Dan kalau dengan jongkok itu kok lebih bisa keluar banyak? Ngaten nggih? Lebih baik yang duduk, tetapi untuk keluar itu memang harus jongkok. Sehingga yang dilakukan, jenengan apabila toiletnya duduk, jenengan beli pancian, Bu. Saya tunjukkan ini. Kita beli di Shopee ya. Kita lihat ya. Pijakan kaki WC duduk. Nih Bu. Nggak ada internet ya. Nanti cari itu. Itu bentuknya kayak pancian, Bu. Jadi jenengan duduk gini, itu nanti ada panciannya gini. Sehingga posisinya tetap seperti jongkok. Bagi yang sakit itu harganya, saya pernah beli warnanya putih, harganya 25.000. Pijakan WC duduk. Pijakan WC duduk harganya 25.000. Nggih. Kalau sudah nggak dipakai tinggal disorong masuk seret. Kalau mau dipakai tinggal disorong keluar, jadi bisa untuk pancian. Ngaten nggih. Tapi ndak boleh jongkok. Ya, apalagi yang lutut dan lansia. Karena kalau jongkok jenengan berdiri itu akan gliyeng. Bisa jatuh. Nggih napa nggih? Ya, hati-hati. Jadi harus WC duduk. Bagi jenengan yang saat ini statusnya pintar memakai Shopee, Tokopedia, belikan. Syukur-syukur Masjid Al-Manar sini keluar bagi-bagi. Ayo siapa yang mau, kan luar biasa. Beramal dapat pahala, murah lagi harganya. Hadiahnya adalah pijakan WC jongkok. Wah, mantap sekali. WC duduk. Ya, dibagi-bagi atau bikin sendiri juga boleh. Yang penting mancik gini. Ya, ada lagi satu lagi yang mau nanya. Oke, ini terakhir nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan ini tadi dokter sudah menanyakan kesehatan secara medis. Ini yang kami tanyakan, apakah membaca Quran dengan rutin itu bisa mencegah penyakit pikun? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya baca dari riset, itu bukan membaca Quran yang mencegah pikun, tetapi menghafal Quran itu bisa mencegah pikun, Pak. Membaca Quran itu bisa menimbulkan ketenangan hati, bisa menurunkan ego dan juga perasaan saat itu.
Dan itu ada penelitiannya, karena saat membaca Al-Quran apalagi bacaannya indah, itu akan menyentuh gelombang theta namanya, itu bisa lebih seneng. Tetapi kalau membaca Quran nadanya nggak beraturan, itu yang ngerungoknya ya ikut emosi Pak, iki piye gitu. Jadi membaca Quran pun harus dimaknai dia membaca yang indah Pak, enak didengarkan baru menimbulkan. Tapi kalau membaca Quran Bismillah, ya itu sudah, wah ini membaca Quran ini kok malah bikin hati seneng nih, malah emosi, berarti caranya yang salah. Terus jangan bilang kowe iki lho ana sing maca Quran malah wah iki carane maca seperti ini ya. Jadi ada aturannya. Membaca Quran biasanya itu yang indah Pak. Makanya yang dipakai riset itu yang bacaan kayak Misaria Rasid, Gamidi, nggih, enak dirungokne. Tapi kalau yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam, itu kita dengarkan pun juga ikutan emosi Pak. Jadi nggak bikin tenang. Jadi yang membaca Quran dengan nada yang monggo pakai bayani, pokok itu yang mendengarkan tuh jadi enak. Gelombang otaknya akan turun, nyaman. Tapi yang meningkatkan daya ingat, menjaga daya ingat itu menghafalkan Pak. Ada risetnya Pak malahan. Ternyata menghafalkan Quran itu bisa membuat sensor hafalan yang lain tuh naik Pak. Dia mudah untuk belajar. Makanya saya sekolah ini, saya berusaha menghafalkan setambah, walaupun saya sama anak saya kalah jauh Pak hafalannya. Kenapa? Kayak setelah menghafalkan ini, saya menghafalkan buku ini itu jadi lebih gampang. Karena saya tahu Pak, di usia saya apalagi yang lebih tua, itu kalau untuk menghafalkan Pak, sekolah lagi, Masya Allah Pak, gak gampang Pak. Dulu saya menghafalkan satu buku itu gampang sekali Pak. Bahkan ingat sampai halamannya letaknya di sini, ini saya warnai karena saya visual, warnanya merah, oh ini keterangan sini. Saya hafal Pak, sekarang udah gak seperti dulu Pak. Saya hafalkan ini dulu, nanti sensor-sensor yang lain itu ikut naik. Itu yang saya rasakan secara empiris, saya tidak tahu yang lain. Makanya ada anak yang menghafalkan Quran, biasanya ilmu yang lain itu ikut Pak. Asalkan diarahkan yang benar nggih, ya. Jangan dimaknai bahwa oh yang penting hafal tok, sing liyane enggak penting, enggak. Justru eman-eman kalau enggak dipelajari yang lain. Saya punya junior penyakit dalam. Itu dari Iskarima itu hafiz 30 juz Pak. Ini dia juga TikToker tuh. Jadi dia itu kalau ngaji itu kalau ngerengarkannya Masya Allah jelas gitu. Dia dokter tapi dia hafal Quran, dia bisa dakwah. Itulah kesempatannya. Jadi hafal Quran itu adalah basic. Kalau bisa sih basic, nah nanti ilmu yang lain mengikuti. Itu ada penelitiannya. Jadi apakah tidak boleh saya ini untuk meningkatkan daya ingat? Tidak boleh Pak, silahkan. Membaca juga menenangkan hati, banyak manfaatnya. Mendengarkan juga melegakan hati. Mungkin itu yang bisa jawab. Okay? Mudah-mudahan menjawab ya. Matur suwun. Ya. Saya sering mendengar bahwa untuk penyakit DM dan hipertensi pengobatannya seumur hidup. Apa? Pengobatannya seumur hidup. Obatnya hipertensi dan DM. Apakah itu memang tiap hari harus minum? Apakah kalau sudah terkontrol hipertensi, kalau kamu dia konsumsi? Bagaimana dokter? Ini pertanyaan banyak ya. Kalau menderita gula dan hipertensi sampai detik ini, nyun ngapunten, minumnya harus seumur hidup sampai detik ini. Nggak tahu 10 tahun lagi ditemukan obat yang lain mungkin ini. Tapi sampai detik ini masih harus seumur hidup. Nggih. Untuk menjaga ginjal dan jantung dan otak. Nggih. Monggo. Jadi untuk merawat itu dengan minum rutin. Dok, apakah nggak merusak ginjal obatnya? Nyun ngapunten, tolong jelaskan bahwa obat gula dan tensi itu justru merawat jantung dan ginjal, bukan merusak. Yang merusak itu darah tinggi dan gulanya. Tolong dijelaskan, karena itu penting. Banyak pasien saya gagal ginjal gara-gara berhenti minum obat. Akhirnya sudah nggak perlu minum obat, karena orang yang cuci darah itu gulanya sudah normal, tapi dia harus cuci darah rutin, dan itu sudah telat. Jadi harus minum rutin. Hati-hati kalau ada orang yang bilang
ngombe obat tensine nek tensine munggah tok itu menjerumuskan, dan saya minta jenengan jangan berbicara seperti itu karena bisa menjadi dosa jariah. Jadi kalau minum obat tuh harus rutin, Pak. Loh, Dokter Fanan tahu dari mana? Nyun ngapunten, saya baru 21 tahun mempelajari tentang hipertensi dan diabetes sejak saya menjadi dokter. Kalau jenengan mempelajari penyakit gula sudah lebih dari saya, boleh kita berdebat. Tapi kalau baru tahu dari katanya, mohon untuk didengarkan yang lebih tahu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Untuk menjelaskan tentang dunia ya harus tahu tentang ilmunya. Saya nggak tahu ilmu tentang pertukangan, Pak. Saya akan tanya tukang. Tapi kalau ilmu tentang medis, mohon izin saya juga bisa tahu untuk hal itu. Jadi diabetes dan hipertensi harus seumur hidup untuk saat ini, entah pakai insulin atau obat gula. Ya, hati-hati jangan sampai masuk ke ranah alternatif, bekam untuk enggak. Saya juga bekam, Pak. Bekam kering enak, tapi bukan menyembuhkan. Terus akupuntur itu menolong, bukan obat utama. Apalagi disuruh beli susu, disuruh beli suplemen, sudah enggak usah. Tetap obat yang saat ini ada, ditanggung BPJS kok, enggak usah khawatir. Rutin, nanti musuhnya cuma satu, males dan bosen. Tapi kalau sudah stroke baru nanti akan bilang, iya dok, saya tak kontrol rutin. Kira-kira terlambat apa mboten? Dan kebanyakan pasien saya terlambat, Bu. Ya, yang dirujuk ke penyakit dalam biasanya sudah keple, atau matanya sudah tinggal satu, atau kencingnya sudah tidak bisa, atau nya sudah keluar darah, baru sadar, oh iya ya, kenapa enggak dari dulu. Dan saya minta jenengan semuanya jangan menjadi yang seperti itu. Nggih, ngaten nggih. Mudah-mudahan menjawab nggih. Nggih, ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.